ini juga menjadi suatu hal yang sekarang sedang trending. Artinya apa yang kita pajakin itu ya kalau dalam dunia perpajakan itu sekarang tidak melulu hanya sesuatu yang terlihat secara fisik. Itu juga akan kena PPN gitu. Nah, jadi kalau khusus dengan aset kripto itu sendiri, ketika aset kripto itu dibeli, itu ada pajaknya. Kita juga sudah mulai bisa mengukur gitu ya, bagaimana sih misalnya aset kripto itu kalau diinvestasikan, mau dibuat eksperimennya itu juga cukup menarik Pak gitu ya. Jadi seolah-olah kalau seseorang itu punya aset kripto lalu menginvestasikan atau sebagai investor itu kira-kira dia punya perilaku gimana? Apakah akan berperilaku patuh membayar pajak atau malah menghindar gitu ya. Halo Sobat Akuntan, kembali lagi di podcast IAI Jatim dan pada sesi hari ini kami bersama salah seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dan beliau juga seorang expert ya di bidang perpajakan dan juga menjadi anggota IAI Jawa Timur. Beliau adalah Ibu Dr. Alfa Rahmiati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Agung. Baik, Sobat IAI ya, untuk sesi kali ini kita akan mengulas salah satu topik yang luar biasa ya, topik yang sedang tren saat ini yang berkaitan dengan akuntansi, teknologi informasi, dan aspek perpajakannya yaitu mengenai aset kripto. Nah, kalau saya melihat ya perkembangan yang sekarang aset kripto itu sudah mulai banyak yang ketertarikannya ya untuk berinvestasi di aset kripto, kemudian sudah mulai banyak yang belajar mengenai apa itu kripto ya, perkembangan risetnya, tapi nanti kita ulas akan lebih banyak lagi dengan narasumber kita pada sesi hari ini. Baik, selamat pagi Bu Alfa. Pagi ya. Pak Agung, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ya, karena ini kan tadi bicara soal aset kripto gitu ya. Mungkin pemirsa itu ada yang masih belum paham yang dimaksud dengan aset kripto itu apa gitu. Mungkin Pak Agung jelaskan dulu ya. Oke, baik. Untuk aset kripto itu seperti yang kita ketahui itu kan perkembangannya sebenarnya sudah lama ya. Mungkin orang tahu kalau dulu pernah tahu namanya Satoshi ya Nakamoto ya, dia yang mempopulerkan istilah kripto ya, istilah kripto. Jadi aset kripto itu adalah suatu komoditi. Ya, dia berupa komoditi kemudian diperdagangkan. Tapi, nah ini kata kuncinya itu adalah digital, ya. Jadi aset kripto itu yang sesuatu yang digital, komoditas yang bisa diperdagangkan. Nah, ini yang menarik, Bu Alfa. Ini kan aset bisa diperdagangkan, tapi digital. Nah, gimana sih kalau dari aspek perpajakannya? Ya, ini juga menjadi suatu hal yang sekarang sedang trending. Artinya apa yang kita pajakin itu ya kalau dalam dunia perpajakan itu sekarang tidak melulu hanya sesuatu yang terlihat secara fisik gitu ya, barang, jasa, orang, pekerjaan gitu ya. Awalnya itu secara fisik terlihat, kemudian terjadi secara fisik terlihat, ada pajaknya. Sekarang intangible pun, nah kalau itu secara substansinya itu terjadi transaksi atau itu memberikan yang namanya tambahan kemampuan ekonomis gitu ya, maka itu akan kena pajak penghasilan gitu loh ya. Dan lalu kalau itu ada serah terima, itu juga akan kena PPN gitu. Nah, jadi kalau khusus dengan aset kripto itu sendiri, ketika aset kripto itu dibeli, itu ada pajaknya. Dan ketika aset kripto itu dijual, itu juga ada pajaknya gitu. Jadi pajaknya tidak hanya di satu jenis pajak saja gitu ya, tapi ada lebih dari satu, yaitu ada PPN dan
PPh. Mengenai tarifnya, nah sampai yang sedang berlaku saat ini gitu ya di PMK nomor berapa ya 68 tahun 22 itu di 0,11% dan kalau kita jual itu ya juga sekitar 0,1%. Ya tergantung dari kondisinya ya, karena transaksi yang berbeda dengan melibatkan pihak yang berbeda tentunya juga ini akan menghasilkan atau memberikan aturan yang berbeda pula gitu. Jadi ada banyak hal gitu di situ yang harus dipertimbangkan dulu. Jadi case per case itu akan menghasilkan fenomena perpajakan yang berbeda. Tapi ngomong-ngomong Pak Agung gitu ya, aset kripto itu kan tidak menarik dari sisi pajaknya aja kan ya Pak ya. Tapi aset kripto sendiri sebagai salah satu bentukan dari suatu teknologi gitu ya. Nah Pak Agung kan dosen di bidang sistem informasi dan teknologi informasi nih Pak gitu ya. Mungkin kalau di sisi akademisinya itu terkait dengan aset kripto, apa memang juga sudah banyak yang melakukan penelitian tentang aset kripto itu sendiri? Ya. Oke, untuk yang mengenai riset, ya, kalau kita berbicara riset, kalau di luar sana, ya riset-riset yang di luar negeri, ya di Amerika, karena memang kan pusatnya di sana ya, itu risetnya juga sudah banyak, ya sudah banyak. Tapi untuk di Indonesia sendiri, itu risetnya sekarang kalau saya lihat sudah mulai banyak yang mengarah ke sana, tapi masih lebih banyak yang sifatnya lebih mendeskripsikan, ya lebih sifatnya normatif, ya. Kemudian kalau dari aspek akuntansinya juga masih belum banyak yang bisa dibicarakan, ya, masih belum banyak dibicarakan. Karena kalau saya melihat sih lebih banyak dari aspek legal, ya dari aspek hukum daripada aset kripto itu sendiri. Kemudian terkait dengan security-nya, dan yang satu lagi mungkin apa namanya lebih mengarah ke teknologi atau tools yang untuk mensupport aset kripto itu, seperti salah satunya adalah blockchain itu, gitu. Jadi, nah ini yang bisa menjadikan apa namanya insight ya buat para ya akademisi atau mahasiswa yang sedang melihat podcast ini juga ya, supaya lebih banyak untuk meriset tentang aset kripto, ya seperti itu. Ya. Okay. Ya saya setuju Pak Agung gitu ya, karena memang di bidang akademis atau kita sebagai dosen tentunya gitu ya, kalau berbicara soal aset kripto itu dalam bidang akademis itu kita bisa mengarahkan semua orang itu untuk lebih aware gitu ya dengan aset kripto itu sendiri. Walaupun mungkin teman-teman di sini atau semua yang melihat ini belum banyak terlibat secara aktif dalam aset kripto, dalam arti misalnya sebagai pemain atau investor aset kripto, tapi setidaknya sudah mulai paham dengan aset kripto itu sendiri melalui penelitian-penelitian yang ada gitu, mempelajari penelitian yang ada gitu. Dan saya setuju bahwa penelitian itu sudah mulai banyak ya Pak ya, di berbagai bidang itu. Ada yang di sisi legalnya, ada yang di sisi akuntansinya mungkin masih belum banyak. Di sisi perpajakan itu juga sudah banyak Pak, walaupun itu masih dalam tahap yang sifatnya itu behavioral gitu ya. Jadi dalam behavioral research itu kita juga sudah mulai bisa mengukur gitu ya, bagaimana sih misalnya aset kripto itu kalau diinvestasikan, mau dibuat eksperimennya itu juga cukup menarik Pak gitu ya. Jadi seolah-olah kalau seseorang itu punya aset kripto lalu menginvestasikan atau sebagai investor itu kira-kira dia punya perilaku gimana? Apakah akan berperilaku patuh membayar pajak atau malah menghindar gitu. Dan itu kan suatu hal yang sifatnya itu opsional ya, karena selama aturannya di sini juga belum jelas, bahkan mungkin sanksi-sanksi pajaknya itu juga masih belum secara eksplisit ya disampaikan dalam aturan perpajakannya, maka itu ya sah-sah saja ya bahwa seorang investor itu punya pilihan untuk oke, saya pending dulu bayar pajaknya, saya mau bayar pajaknya sekarang. Nah itu tergantung dari pengambilan keputusan investor itu juga kan Pak, bahwa apakah dia akan menjual atau membeli aset kriptonya kapan gitu ya, di waktu yang mana. Seperti halnya begini Pak, di penelitian yang sudah pernah saya baca juga itu di luar negeri tapi ini ya. Jadi di negara tersebut saya nggak terlalu ingat negara apa ya, kurang lebih itu kalau nggak salah di Afrika. Di situ disampaikan gitu ya bahwa ada aturan kalau
terjadi keuntungan ya atau penghasilan akibat menjual aset kripto tersebut, maka sebagian atau berapa persen dari keuntungan itu akan dikenai sebagai pajak, gitu ya, sebagai beban pajaknya. Nah, apa yang terjadi di situ? Ternyata para investor mereka itu justru tidak mau menjual aset kriptonya ketika terjadi keuntungan. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menjual aset kriptonya ketika rugi. Jadi ketika rugi itu kan akhirnya tidak ada keuntungan, kan zero profit gitu ya. Zero profit akhirnya ya tidak ada pajak yang harus dibayar gitu. Dan di saat itulah mereka berkesempatan untuk melepaskan juga aset kriptonya gitu. Nah, jadi ya ada banyak hal yang harus dipelajari ini Pak, bahwa apa ya, meluncurkan suatu aturan itu juga kadang-kadang ada hal yang positifnya, tapi juga ada yang kurang positif atau bahkan negatif gitu kan. Jadi ini memang PR sih buat seluruh pihak gitu. Ya, nah itu mungkin yang menarik tadi, yang bahwa seperti yang Bu Alfa sampaikan, mereka kok menjual pada saat tiba-tiba rugi. Nah mungkin itu perlu dieksplorasi lebih mendalam. Itu mungkin kita nanti ya bisa riset, kolaborasi, interview interview sama usernya sendiri. Betul. Kenapa mereka menjual ini? Dan tadi Bu Alfa menyampaikan ya terkait efektivitas mungkin perpajakan aset kripto di Indonesia. Nah, apakah aset kripto atau user wajib pajaknya itu di Indonesia tuh patuh ya? Nah, ini nih. Ya itu tadi yang saya bilang Pak gitu ya, bahwa ini kan behavioral research. Sementara kepatuhan, jadi apakah seorang wajib pajak itu akan berperilaku patuh atau tidak, itu kan berperilaku Pak. Jadi ini kan lebih ke perilakuan. Jadi ya memang ini fenomena ini ya juga harus di research, harus diteliti. Kita nggak bisa sembarang ngomong aja bahwa kalau orang dikatakan patuh karena dilihat dalam satu momen saja gitu ya. Jadi butuh penelitian dan bahkan evaluasi yang sangat mendalam. Dan saya percaya bahwa ini nggak cuma dilakukan oleh researcher saja ya, bahkan dari pemerintah pun, otoritas pajak pun itu juga secara periodik pasti akan melakukan penelitian-penelitian itu. Ya, istilahnya di sini bukan penelitian tapi evaluasi ya, semacam evaluasi periodik ke WP-nya masing-masing gitu ya, untuk melihat apakah WP ini patuh, tidak patuh, atau sangat patuh, golden yang taxpayer atau yang silver atau bahkan yang tidak patuh sama sekali dalam tanda petik bandel gitu. Nah, ini kan perlu perlakuan yang berbeda-beda nih Pak. Setiap kali WP itu punya perilaku yang berbeda. Maka aturan pajak itulah yang harus melihat dari sisi WP-nya itu sendiri seperti apa. Jadi orang yang seperti apa akan diatur seperti apa gitu. Jadi diharapkan dengan adanya penelitian-penelitian semacam ini, kan ada gambaran nih ceritanya di lapangan, di praktek itu, oh ternyata perilakunya investor aset kripto di Indonesia itu seperti ini, unik, beda sama yang di luar negeri. Jadi aturannya lebih cocok kalau seperti ini di Indonesia gitu. Jadi nggak bisa kita sekedar follow ya, apalagi jadi follower untuk aturan yang ada di luar negeri gitu. Jadi juga apa ya, saya bilang ini ada uniqueness-nya gitu loh Pak ya. Nah bicara soal uniqueness nih gitu ya, saya dengar kalau di aset kripto itu juga kan dinaungi dengan teknologi ya Pak ya. Kalau yang sebatas yang saya amati nih ya, saya karena juga kurang paham betul nih dengan namanya teknologi yang menaungi aset kripto itu sendiri. Ada yang namanya teknologi blockchain ya Pak ya? Iya, blockchain. Blockchain itu, tolong dikoreksi ya Pak kalau saya keliru dalam pandangan saya. Jadi yang dimaksud dengan teknologi blockchain itu adalah teknologi yang bisa menaungi seluruh aset kripto yang ada di dunia itu, jadi bisa dalam satu blok gitu. Berarti itu sifatnya universal atau gimana Pak? Coba mungkin bisa dijelaskan yang lebih panjang gitu Pak, supaya saya juga nggak bingung. Ya kalau berbicara aset kripto ya, selain digital kan juga currency-nya. Currency-nya yaitu kriptonya itu sendiri. Kemudian teknologi untuk mensupportnya yaitu blockchain. Nah namanya saja block and chain ya. Jadi itu melibatkan semua, nggak mungkin semua investor, yang melibatkan semua investor yang sifatnya adalah transparan. Ya, tapi pada saat mereka melakukan transaksi, jadi transaksi itu diketahui oleh semua
pihak ya, semua investor itu tahu bahwa sedang terjadi transaksi ini. Dan sifatnya teknologi blockchain itu kan basis data lanjutan ya Bu ya, basis data lanjutan. Kemudian keunggulannya yang kenapa kok aset kripto dengan blockchain itu, yang pertama transparansinya, kemudian yang kedua adalah security-nya. Karena begitu terjadinya transaksi itu disepakati, ya ada namanya konsensus atau dalam bahasa teknologinya adalah smart contract. Ya smart contract itu kan ya sifatnya algoritma ya, ada logaritma tersendiri ya yang dia untuk mengenkripsi semua transaksi-transaksi. Nah, itu teknologi blockchain itu sendiri. Jadi smart contract-nya itu. Jadi kalau berbicara kripto, kemudian ada smart contract, ya, kemudian blockchain itu pasti itu akan ini. Pak, kalau seandainya aset kripto itu ditransaksikan tanpa blockchain itu kira-kira apa ya yang terjadi? Wah, ini yang kalau tanpa blockchain, tapi karena aset kripto itu identik dengan blockchain gitu Bu, identik dengan blockchain. Jadi kalau misalkan bagaimana kita bisa menilai sesuatu yang sifatnya digital ya, tidak berwujud ya, bagaimana kita mengamankan aset, kemudian mengukur dan lain sebagainya, itu kan kalau di sekarang ini kan tanpa teknologi rasanya kok itu sulit ya. Sulit ya. Itu ya. Nanti memang harus ditemani oleh blockchain itu sendiri. Ya. Saya rasa juga itu nanti mungkin bisa menjadi semacam jaminan ya atau security-nya gitu ya. Kalau ini dengan blockchain kan artinya orang itu merasa secure gitu ya, bahwa misalnya ini saya boleh sebut merek ya Pak, gitu, Bitcoin yang saya beli di sini dengan teman saya yang beli Bitcoin di luar negeri itu sebenarnya adalah Bitcoin yang sama gitu ya, betul. Karena mereka dalam satu wilayah atau satu rangkaian blockchain gitu ya Pak ya. Ya. Gitu nah, ya kira-kira. Kalau tadi berbicara ya untuk blockchain dengan teknologi ya Bu ya. Kalau misalkan Bu Alfa dari aspek perpajakannya misalnya, kita di sini kan banyak sektor UMKM-nya itu ya. Nah, kira-kira kalau Bu Alfa lihat misalkan kalau blockchain dengan perpajakan di UMKM-nya itu kira-kira efektif atau tidak? Atau bagaimana peluangnya untuk blockchain diterapkan di UMKM dari aspek perpajakan ya? Kira-kira gimana? Ya, ini ya Pak ya, kalau blockchain itu sendiri diterapkan di bidang yang berbeda gitu ya. Misalnya ini di UMKM gitu. UMKM itu mungkin pada UMKM yang punya semacam komunitas gitu ya, asosiasi. Jadi membutuhkan relasi antara UMKM yang satu dengan yang lain, di mana kebutuhan itu sangat tinggi gitu. Kalau UMKM itu hanya berdiri sendiri, saya kira nggak perlu blockchain juga ya Pak ya. Tapi kalau itu mereka berada dalam wadah yang sangat luas, terus itu tidak hanya di dalam satu negara saja, tapi sudah bisnisnya bersifat global. Saya kira perlu juga ya kalau melihat dari definisinya blockchain tadi yang Bapak jelaskan tadi ya. Jadi blockchain-nya ini nggak hanya diterapkan di aset kripto saja gitu ya, tapi juga bisa diterapkan di berbagai hal yang membutuhkan adanya keterikatan gitu ya, benar ya Pak ya? Keterikatan antara yang satu dengan yang lain, entah itu entitas, entah itu dari produknya. Kalau aset kripto tadi kan dari produknya gitu ya Pak ya. Nah, ini dari entitasnya, pelakunya gitu, misalnya membutuhkan keterikatan antara asosiasi yang satu dengan yang lain, maka disitulah mungkin muncul blockchain ya. Nah, dari blockchain itu mewadahi mereka supaya bisa berada dalam satu lingkungan, dan itu akan administrasinya akan menjadi semakin tertata secara sistematis gitu ya Pak ya. Betul. Nah, saya kira itu bisa jadi suatu hal yang cukup membantu gitu ya bagi UMKM. Cuma PR-nya itu adalah apakah blockchain itu high cost apa low cost gitu ya Pak ya? Iya, kayaknya itu kita juga harus lebih banyak mencari tahu ya bagaimana dari sisi dari sisi research-nya ya, dari sisi investornya ya, motivasi apa mereka
melakukan investasi di aspek di aset kripto gitu ya Bu Alfa ya. Betul. Oke, mungkin ada tambahan informasi yang bisa diberikan ke Sobat IAI Ya, mengenai maksudnya sebagai solusinya ya, dari solusi dari pembicaraan kita hari ini apa ya? Karena begini, kalau dari aspek perpajakannya kan sudah ada aturannya. Nah, sedangkan dari aspek legal ya, kita di Indonesia sendiri kalau yang saya tahu itu masih belum bisa menerima ya, menerima tentang komoditi dari aset kripto ini. Nah, mungkin ada solusi atau masukan dari Bu Alfa terkait hal itu. Masukan itu pasti akan ada Pak, dan banyak untuk berbagai pihak gitu, dan masing-masing pihak tentunya masukan itu akan berbeda gitu ya. Mungkin bagi ini dulu ya, pemain aset kriptonya sendiri atau kita sebagai calon investornya gitu ya. Jadi tidak usah terlalu takut untuk berinvestasi dengan instrumen investasi yang lumayan baru ini, karena lumayan menjanjikan juga gitu ya. Kita lihat aja kalau di berbagai provider investasi di internet itu, Anda bisa melihat pergerakan nilai dari aset kripto itu sendiri sangat volatile ya. Jadi dia naik gitu. Tapi ya kadang-kadang bisa turun. Tapi kenaikannya itu akan cepat sekali gitu. Dan itu lebih cepat dibandingkan dengan saham. Dan saya kira ini bagi orang yang ingin mengambil keuntungan dalam waktu cepat, ini suatu hal yang potensial. Nah, secara perpajakannya memang akhirnya mengikuti gitu ya. Kalau Anda untung, Anda ada penghasilan, ya tentu ada pajaknya juga. Tapi saya kira itu akan akan ada keuntungan juga buat Anda, karena di samping harus membayar pajak, keuntungan itu masih Anda miliki gitu. Jadi jualah pada saat untung gitu, jangan jualah pada saat rugi tadi. Saya kira itu. Kalau ya mungkin dari Bapak ada tambahan juga. Oh sudah Bu, sudah. Cukup, saya pikir itu nanti apa yang disampaikan oleh Bu Alfa bisa menjadi insight buat semoga ya semua Sobat IAI. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Alfa Ramyati yang sudah memberikan insight kepada kita semua mengenai aset kripto ya di bidang perpajakan dan akuntansinya. Baik, saya ucapkan juga terima kasih ke viewers ya podcast IAI Jatim, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.